Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Berdalih lapar, seorang pria di Tarakan, Kalimantan Utara mencuri di RSUD Dr. Yusuf SK. Petugas gabungan di Samarinda gelar razia di lapas narkotika. Hasilnya petugas tidak mendapati barang bukti. Harga cabai di Pasar Segiri Samarinda melonjak dari Rp28.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Pria ini terekam kamera pengintai mencuri sesuatu dari tas milik seorang perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK Tarakan. Korban yang sejatinya menyadari barangnya hilang tidak berani berbuat. Sesaat kemudian pelaku berinisial SR itu ditangkap petugas keamanan rumah sakit yang memantau melalui kamera pengintai. Setelah diserahkan ke polisi, terungkap bahwa pelaku juga mencuri di tempat lain. Sasarannya adalah pengunjung tempat hiburan malam. Di sana pelaku mencuri ponsel. Itu diketahui setelah polisi memintai keterangan pria tersebut. Selamat sore rekan-rekan media, pada sore ini kami akan merilis untuk pelaku diamankan oleh Satpam Rumah Sakit di tanggal 8 Oktober itu. Pelaku diamankan dan setelah diamankan ternyata orang yang diamankan tersebut mengambil kue dan uang 18.000 dari tas seseorang wanita sebagai pengunjung di rumah sakit tersebut. Kemudian satpam tersebut menyerahkan kepada pihak kepolisian. Adapun setelah dari pengembangan dari pihak kepolisian, ternyata pelaku melakukan pencurian handphone. Adapun pencurian handphone ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2023 di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Kota Tarakan. Akibat ulahnya tersebut, SR dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Jualan dulu makanan, Pak. Penangkapan NN bermula dari laporan korban pencurian di Jalan Binalatung RT 05 Kelurahan Pantai Amal Tarakan. Korban menyatakan ponselnya hilang saat diisi baterai di ruang tamu rumahnya pada 19 Agustus 2023. Polisi kembali menerima laporan serupa pada 22 September 2023. Ada salah satu informan dari kepolisian digunakan oleh pelaku. Kemudian Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan, modus pencuriannya adalah dengan menawarkan tutup meteran listrik air ke rumah warga. Saat pemiliknya lengah, pelaku beraksi dan membawa kabur ponsel tersebut. Selanjutnya ponsel tersebut dijual dan uangnya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Untunganmu? Iya. Aku beli 30, jual 50, ada 70. Pak, ini saya menawarkan 10 dan HP Realme 5i. Untuk kronologis kejadian adalah pelaku yang berinisial NN ini berumur 45 tahun. Ia modusnya menawarkan tutup meteran ke rumah-rumah warga. Kemudian apabila dia melihat ada rumah kosong tanpa ada jawaban dan melihat pintu rumah tersebut terbuka, ia mengambil handphone di dalam rumah tersebut. Ada 2 TKP dan dua-duanya modusnya sama. Dia menawarkan tutup meteran listrik. Sementara jualan lagi keliling-keliling. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Berawal dari sebuah ledakan di sebuah bangunan di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara Samarinda, Rabu siang, petugas mulai dari TNI, polisi, BPBD, dan damkar dikerahkan. Petugas damkar menyebut ledakan berasal dari mesin pres atau mesin penekan benda dari besi atau aluminium. Mereka begitu yakin setelah melihat mesin tersebut rusak. Nah, ini mesinnya. Nah. iPhone-nya kamu miliknya iPhone. Jadi kami tadi terima informasi di sekitar tempat kejadian itu ada ledakan. Setelah kita lakukan pengecekan ternyata ledakan dari mesin pengepresan besi-besi tua. Demikian. Oke, jadi awalnya diterima informasi tabung gas. Awalnya tabung gas yang kita terima, setelah melakukan pengecekan ke TKP ternyata alat pengepresan dari besi-besi bekas. Oke, lokasi ini lokasi apa biasanya, Bang? Ini kalau kita lihat dari TKP ini sepertinya dari pengepul untuk barang-barang bekas. Barang-barang bekas ya. Babin Kamtipnas setempat menyatakan ledakan seperti ini sudah 2 kali terjadi. Kepada polisi, warga meminta agar usaha tersebut segera berpindah karena meresahkan dan membahayakan keselamatan mereka. Ini sudah kejadian yang kedua kali. Jadi warga tadi menuntut kepada pihak kelurahan dan kami untuk sementara kalau bisa dihentikan, jangan produksi lagi. Terus kita konfirmasi ke sini yang punya pemilik gedung tidak ada di Surabaya, jadi kita melalui pengawasnya. Informasi sudah ada di Jalan Damanhuri Sejati, ada gudangnya di sana. Rencana sudah mau dipindah ke sana untuk mempersiapkan listriknya sudah Pak, tinggal di sana. Pas pengonten Babi ini sudah beroperasi berapa lama, Pak? Di sini Pak, di sini sekitar setahunan Pak. Setahunan ya beroperasinya. Salah satu pekerja menyatakan usaha ini sudah dijalani selama 8 bulan. Ledakan terjadi saat mesin tersebut tengah difungsikan. Hasilnya begini, ini hasilnya begini. Ini hasil ngepresnya. Tempat pengepresan kaleng. Mesin kaleng. Iya. Biasanya beroperasi setiap hari atau bagaimana? Enggak tiap hari aja. Pas ada barang aja. Nah, sampai tahu ada ledakan tadi, posisi gimana, Bang? Pas di luar saya. Nah, kemudian? Sudah datang, sudah orang pada siram-siram air sudah. Sudah siram-siram air. Berarti pada saat ledakan itu proses ngepres ya? Iya. Proses ngepres ya? Proses ngepres. Udah berapa lama beroperasi di sini? Baru aja, Pak. Baru berapa? Setahun? 2 tahun? Ya operasinya gudang ini 8 bulan. 8 bulanan ya. Memang khusus untuk pres kaleng-kaleng atau ada yang lain? Kaleng aja. Kaleng aja ya. Kerasnya ledakan terlihat dari atap bangunan yang jebol. Polisi masih mendalami kejadian ini untuk mengungkap sebab terjadinya ledakan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Siap Pak. Terima kasih Pak.